berfirman, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena ada ungkapan atau firman Allah mengatakan kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau saya membaca itu saya takut untuk berada di sini. Kenapa? Karena itu ancaman dari Allah adalah ketika kita berbicara tapi kita tidak menjalankan, ngomong tapi ra nglakoni. Mudah-mudahan kita diberi daya, mudah-mudahan saya juga diberi daya, apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang sudah dan bisa saya jalankan. Amin. Bapak Ibu, akhir-akhir ini atau belakangan ini, hari-hari ini diramaikan dengan adanya bukan Covid-nya sebenarnya. Di situ ada rasanya, ada ketakutannya. Covid-nya sendiri kita belum tahu, tapi di situ kita sudah diberikan rasa was-was, rasa takut. Dan itu memang sebagai seorang muslim, kita membangun kesadaran bahwa kita sebagai orang beriman dalam hidup kita itu tidak mungkin lempeng-lempeng saja, tidak mungkin lurus-lurus saja. Kalau kita baca firman Allah di sini, surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu manusia menyangka bahwa ketika kamu bilang bahwa kamu beriman kemudian tidak diuji? Tentu ya dalam hidup ini Allah menguji kita. Ini bisa berarti sebagai ujian. Kalau kita kaitkan dengan firman Allah yang lain di surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris shabirin." Yang artinya bahwa Allah pasti menguji kita. Berupa apa? Di sini disebutkan dengan sedikit ketakutan. Hari ini hampir semua negara itu mengalami ini, ketakutan, ya, takut. Kemudian diuji lagi dengan kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika ada musibah yang seperti ini, kita harus sabar, harus bersabar. Dengan cara apa? Ketika Allah memberikan rasa takut, ketika Allah memberikan ujian berupa kelaparan, maka kalau kita kembali kepada firman Allah yang lain dalam surat Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait", artinya beribadahlah, menyembahlah kepada Allah, Tuhan rumah ini, Ka'bah, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka dan menghilangkan rasa lapar serta menghilangkan rasa takut. Jadi semua ujian itu harus kita hadapi, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rasa ketakutan itu hilang menjadi sebuah ketenangan supaya jiwa kita menjadi tenang. Caranya bagaimana? Alhamdulillah kita punya cara itu, yaitu dengan cara berzikir dan doa bersama. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi intinya ketika ada ketakutan itu pasrahkan semuanya kepada Allah dengan jalan dan cara berzikir. Karena dengan zikir itulah hati kita menjadi tenang. Kemudian mungkin di sini akan saya jelaskan sedikit tentang bacaan-bacaan zikir yang kita baca. Fungsi dan tujuannya apa supaya kita tahu, supaya ada manfaatnya. Jadi yang kita ucapkan, yang kita baca itu adalah sesuatu yang kita tahu, bukan sekedar kita ucapkan. Yang pertama kemarin yang kita baca adalah istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa istighfar? Kenapa yang dibaca istighfar? Kita baca lagi di surat Al-Anfal. Disebutkan wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya bahwa musibah Allah, bencana Allah itu tidak akan diturunkan selama di situ ada Nabi Muhammad dan selama di situ ada orang-orang yang mau beristighfar. Insya Allah dengan istighfar kita akan dijauhkan dari azab Allah, dari bencana yang ditimpakan kepada manusia. Mungkin akan ditempatkan di tempat-tempat yang lain, tapi tidak di para mukmin yang mau beristighfar. Kemudian doa istighfar kita astagfirullahaladzim. Ada kata astaghfiru, ada kata atubu.
Kalau astaghfiru itu adalah untuk dosa kecil yang berulang-ulang. Jadi dosa kecil yang berulang-ulang. Kalau atubu itu biasanya untuk dosa yang agak besaran, agak gedean. Dan makanya ada istilah kalau kita melakukan dosa besar kita disuruh bertaubat. Kemudian kita baca kemarin Al-Fatihah. Ya, kita baca Al-Fatihah. Apa manfaat Al-Fatihah? Fatihatul kitab liman quri'at lahu, artinya siapa yang punya hajat, siapa yang punya keinginan, maka dengan baca Fatihah itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu keutamaannya luar biasa. Ketika Nabi Muhammad mengadakan sayembara, kalau saya nggak salah ceritanya akan diluruskan, ada sayembara, siapa yang cepat menghatamkan Quran, beliau akan dinikahkan dengan Siti Fatimah. Ternyata sahabat itu senang semuanya, baca wudu ya, wudu macam-macam. Semua sahabat di satu tempat itu membaca Quran mulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Ternyata Sayyidina Ali masih santai-santai aja. Itu artinya baca menjelang zuhur, Sayyidina Ali baru ambil air wudu, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali. Akhirnya Sayyidina Ali selesai, khatam. Loh, saya sudah khatam, kok selesai? Lihat nih, mungkin baru sampai juz 30, masih 30. Protes ini. Ternyata di sana karena Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu. Ketika Rasulullah itu adalah gudangnya ilmu, Sayyidina Ali pintunya ilmu, maka dikatakan Rasulullah pernah bersabda bahwa dengan baca Al-Ikhlas 3 kali itu keutamaannya sama dengan menghatamkan satu Quran. Kemudian kita baca Muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Apa keutamaannya? Jadi ketika Rasulullah itu disantet, jadi santet itu tidak ada di zaman kita saja, di zamannya Nabi ada nggih Pak Haji. Di situ disantet gitu ya, sampai beliaunya itu ya terasa gitu, namanya ilmu itu ya terasa. Akhirnya turunlah ayat dua surat itu, akhirnya beliau lepas dari santet itu dan sehat kembali. Kemudian yang kita baca berikutnya adalah Asmaul Husna nih, ayat kursi. Untuk ayat kursi itu sebuah ada hadis mengatakan ayat kursi itu kalau dibaca pagi insya Allah kita sampai sore hari dijaga oleh Allah. Kalau kita baca sore hari insya Allah sampai pagi kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat kursi tadi dari pagi kita baca insya Allah sampai sore dijaga, nanti sambung di rumah sampai pagi hari dijaga, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna walillahi asmaul husna fat'uhu biha. Jadi Allah memiliki Asmaul Husna 99 dan kita diharapkan atau dianjurkan untuk menggunakan asma-asma itu dalam berdoa. Saya kira itu cukup, nanti kalau panjang malah